Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Love and Monster. Film bergenre aksi ini dirilis tahun 2020, mengisahkan tentang seorang pria yang harus berjuang melewati dunia penuh monster untuk bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video menegangkan lainnya dari Film. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, dijelaskan bahwa 7 tahun yang lalu ada sebuah meteor yang akan menabrak bumi. Pemerintah pun menembakkan banyak rudal untuk menghancurkannya. Walaupun berhasil, namun zat kimia dari rudal tersebut menyebabkan semua serangga bermutasi menjadi monster. Karena tak bisa melawan, banyak manusia yang tewas dan sisanya memutuskan untuk bersembunyi di bawah tanah. Kemudian kita melihat tokoh utama bernama Joel. Selama 7 tahun, Joel sudah tinggal di bunker bawah tanah bersama teman-teman satu perumahan. Sedihnya, dari semua orang, hanya dia yang berstatus jomblo. Ditambah karena fisiknya yang cupu, Joel juga tidak diperbolehkan memegang senjata. Dan sehari-hari ia menjadi juru masak, ditemani seekor sapi dan sebuah robot rusak bernama Mavis. Namun tiba-tiba alarm berbunyi menandakan bahwa ada monster yang menyelinap. Kemudian para pria mulai bersiap, sementara Joel disuruh bersembunyi bersama para wanita. Okay, yeah, so you guys don't get scared ever? Go with them. Dari monitor, terlihat monster tersebut berhasil menyerang satu orang. Dan melihat temannya kesusahan, Joel yang terkenal beban mencoba untuk menolong. Namun saat mendekat, ia melihat seekor monster serangga, di mana Joel malah terdiam ketakutan. Kemudian kita diperlihatkan flashback 7 tahun yang lalu, ketika ternyata Joel mempunyai pacar bernama Amy. Kala itu ia sering menggambar Amy, walau hasilnya sangatlah burik. Saat-saat romantis begitu terasa, namun tepat setelah itu para monster mulai menyerang kota. Joel dan Amy lekas pulang ke keluarga masing-masing untuk evakuasi, dan itu adalah saat-saat terakhir mereka bisa bertemu. Namun naas, dalam perjalanannya, ayah dan ibu Joel harus tewas diserang monster, dan ia lanjut dievakuasi oleh teman-teman satu bunkernya sekarang. Kini, Joel sudah mahir menggambar berbagai monster yang pernah ia lihat. Selama 7 tahun, ia terus berjuang menemukan koloni Amy lewat berbagai saluran radio. Sudah 2 minggu, mereka berhasil berkomunikasi, di mana Amy sekarang tinggal di pantai Jenner bersama dengan koloninya. I could like snap my fingers and be back in that car with you. Amy? Merasa kesepian di bunker tersebut, Joel memutuskan pergi ke pantai Jenner yang berjarak 85 mil ke arah barat. Semua temannya pun jelas khawatir karena dunia luar sangatlah berbahaya. Terlebih Joel tidak memiliki kemampuan survival. Walau begitu, mereka berharap agar Joel bisa bertemu dengan Amy. But I can take care of myself. So, right, don't fight. Don't fight. Just run and hide. Dengan bermodalkan peta dari teman-temannya, ia pun memulai perjalanannya ke pantai Jenner. Terlihat bumi yang sekarang sudah dipenuhi tumbuhan dan juga serangga-serangga berukuran besar.
Tak lama berjalan, Joel yang menyusuri sebuah rumah malah bertemu dengan sesosok monster. Saat terpojok dengan monster katak, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menolongnya. Anjing tersebut menuntun Joel kabur dan mereka berhasil bersembunyi di sebuah bis. Ternyata bis itu adalah tempat tinggal sang anjing bernama Boy. Namun sayang pemilik Boy sebelumnya yang diketahui seorang wanita ternyata sudah tewas. Untuk sementara waktu, Joel memutuskan untuk bermalam di sana. Paginya, Joel yang akan lanjut tiba-tiba didatangi Boy yang terlihat ingin mengikutinya. Ia pun membawa baju merah dari sang pemilik dan mereka pun akhirnya berjalan bersama. Dengan singkat, mereka pun menjadi sahabat baik, di mana Boy melarang Joel memakan sebuah ceri karena sangat beracun. Saat lanjut, Joel yang sibuk menggambar malah terjatuh ke lubang yang dipenuhi oleh tengkorak. Lubang itu adalah sarang dari monster cacing, dan saat sudah terpojok tiba-tiba datang bantuan sehingga Joel bisa diselamatkan tepat waktu. Mereka adalah para penyintas bernama Clyde dan putrinya bernama Mino. Akhirnya, Joel memutuskan untuk mengikuti mereka karena jelas lebih profesional dalam hal survival. A girl, huh? Yeah. Joel memberitahu maksud perjalanannya ini yaitu untuk pergi ke pantai Jenner agar bisa bertemu dengan Amy yang sudah 7 tahun tak bertemu. Clyde tak percaya Joel masih mau memperjuangkan cintanya dan bertaruh nyawa melewati dunia penuh monster. Di sini diketahui kalau Clyde adalah teman dari ayahnya Mino yang sudah tewas saat melawan monster. Mereka berdua dalam perjalanan ke utara karena di sana terdapat koloni pegunungan salju dan menurut Clyde tidak ada monster yang bisa hidup di tempat dingin. Namun tiba-tiba Clyde sadar ada seekor monster di dekat mereka dan ternyata itu adalah monster siput yang ternyata tidak menyerang sama sekali. Joel pun diberitahu kalau ada beberapa monster yang tidak berbahaya karena mereka memilih kabur ketika didekati manusia. Malamnya saat beristirahat, Joel memperlihatkan bukunya yang berisi berbagai gambar monster. Dan saat Clyde melihatnya, ia memberikan tips and trik saat berhadapan dengan mereka. Karena ia sudah sering bertemu dengan monster-monster tersebut. It's a good start. Keep it up. Okay, time to break camp. Let's go. What? It's your girlfriend dying. Kini dalam petualangannya, Joel berkali-kali dilatih memanah oleh Mino dan dijelaskan berbagai hal oleh Clyde. Mulai dari jenis-jenis monster, kelemahan, dan cara untuk mengalahkan mereka. Dan semua itu Joel catat dalam buku gambarnya. Setelah berbagai ilmu survival telah didapat, kini waktunya mereka untuk berpisah. Mino sangat sedih karena ia sudah tak punya teman lagi dan berharap Joel mau mengikuti mereka. Terakhir, Clyde memberikan sebuah granat untuk berjaga-jaga kalau ada masalah dan ia berdoa agar Joel bisa segera bertemu Amy. Setelah itu, Clyde dan Mino pergi ke koloni pegunungan salju. I know, I'm gonna miss him too. Sekarang kembali tinggal mereka berdua melanjutkan perjalanan, melewati sebuah rawa yang menakutkan, di mana tiba-tiba Boy
terlihat ketakutan, kemudian lari bersembunyi. Ternyata ketakutan tersebut berasal dari sebuah monster, yaitu kaki seribu yang ukurannya sangat besar. Melihat Boy dalam bahaya dengan latihan panahnya selama ini, Joel akhirnya bisa membunuh monster untuk pertama kalinya. Saat malam disertai hujan, mereka pun memutuskan untuk berteduh. Dan di sebuah rumah, Joel menemukan robot Mavis yang masih hidup namun kakinya sudah hilang. Diketahui kalau robot Mavis memang sudah banyak diproduksi sebelum munculnya para monster. Joel pun memutuskan untuk mengecas radio dan akhirnya berhasil menghubungi Amy. Joel memberitahu kalau ia sedang dalam perjalanan ke sana. Sementara Amy juga menjelaskan kalau 2 hari lagi mereka akan diajak sekelompok pelaut untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Is something troubling you, Joel? Karena tadi sudah nebeng ngecas, baterai milik Mavis ternyata tinggal sedikit. Sebelum benar-benar mati, mereka melakukan sedikit perbincangan, yang mana Mavis mendoakan agar Joel bisa segera bertemu dengan pacarnya tersebut. Mavis? Paginya, perjalanan berlanjut, namun mereka harus terhenti karena melihat lubang monster cacing yang lebih besar. Saat ingin memutar, muncullah sosok monster ratu cacing yang lebih besar dari sebelumnya dan sangat sensitif terhadap suara. Joel yang tidak memegang senjata terpaksa bersembunyi dengan Boy dan berusaha untuk tidak bersuara. Setelah beberapa saat, sang ratu akhirnya pergi, namun Boy tiba-tiba keluar untuk mengambil baju, dan hal itu membuat sang ratu cacing kembali. Joel pun akhirnya mengambil granat pemberian Clyde dan berhasil meledakkan sang ratu cacing. Boy! Setelah selesai dengan para lintah, Joel pun memarahi Boy karena tak bisa menurut. Mendengar hal itu, membuat Boy pergi meninggalkannya. Saat lanjut berjalan sendirian, ternyata Joel mengalami halusinasi hebat karena efek racun dari lintah-lintah barusan. Di saat-saat kritis, terlihat seseorang mendekat dan ternyata itu adalah Amy. Akhirnya, Joel berhasil sampai di koloni Amy dan perasaan bahagia jelas terlihat karena Joel bisa bertemu dengan pujaan hatinya setelah 7 tahun tak bertemu. Koloni pantai Jenner ternyata diisi oleh para lansia dan Amy lah yang merawat serta menjaga tempat tersebut karena ialah yang paling muda. Kemudian, Joel diperkenalkan dengan sekelompok pelaut dipimpin pria yang dipanggil Kapten. Dengan kapalnya, Kapten berjanji akan membawa koloni Amy ke tempat yang lebih aman dan ia berharap agar Joel mau mengikutinya. Of course he does. Saat kembali berbincang dengan Amy, Joel berharap mereka bisa hidup bersama setelah ikut dengan Kapten. Namun, impian tersebut sirna karena ternyata Amy telah memiliki seorang suami yang sudah tewas diserang monster 1 tahun yang lalu. Hati Joel jelas hancur mendengar hal tersebut
dan merasa perjalanan melewati dunia monster itu sia-sia saja. Amy pun meminta maaf karena selama ini tak sempat memberitahunya. 7045, this is 3022. Is anyone there? Setelah itu, Joel yang patah hati menghubungi koloninya, dan mereka tak percaya Joel yang cupu dan cuma bisa masak berhasil sampai serta bertemu dengan Amy. Namun mereka juga terdengar ketakutan karena bunker tersebut sudah rusak diserang oleh banyak monster. Saat melihat peta, ternyata terdapat banyak tulisan dari teman-teman yang berharap Joel segera pulang karena walaupun cupu, mereka tetap membutuhkannya sebagai juru masak. Setelah itu, Joel menemukan buah ceri yang sebelumnya dilarang Boy, dan ia pun sadar kalau Kapten memiliki niat jahat. Namun sayang, semua itu sudah terlambat karena Amy dan para lansia telah memakan cerinya. I hate him. You're in danger. Joel. What? Joel. Saat terbangun, Joel dan yang lain sudah diikat oleh Kapten dan anak buahnya karena sebenarnya mereka adalah perampok jahat yang sudah berkelana menggunakan kapalnya. Yang mengejutkan adalah kapal tersebut ternyata ditarik oleh seekor monster dan mereka semua akan dijadikan makanan agar monster tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Datanglah sosok monster kepiting dan Joel terpaksa melawannya. Dan di saat bersamaan, Amy berusaha melawan anak buah Kapten. Holy shit. Di saat terdesak, tiba-tiba Boy muncul. Namun ia tak membantu banyak karena kepiting tersebut terus disetrum oleh Kapten agar terus mengamuk. Di saat terpojok, Joel yang berkesempatan untuk menembak mati sang kepiting malah menembak rantai setrumnya. Dan ternyata keputusan ini sangat tepat karena ternyata kepiting tersebut masuk dalam kategori monster baik. Sekarang ia pun balik menyerang Kapten karena sudah menyiksanya selama ini. Setelah semua selesai, Joel dan Boy memutuskan untuk pulang ke bunker karena teman-temannya dalam bahaya. Walau cintanya tak bisa diperjuangkan lagi, namun ia sudah bahagia bisa bertemu dengan Amy. Joel memberikan buku gambarnya, berharap Amy bisa belajar banyak tentang dunia monster. Sekarang, Joel kembali melakukan perjalanan panjang dan akhirnya berhasil pulang ke bunker yang terlihat sudah hancur. Teman-teman yang selamat sangat bahagia melihat Joel berhasil pulang. Dalam sebuah siaran, Joel menceritakan kisah perjalanannya melihat hal-hal yang menakjubkan. Ia meminta semua koloni untuk memberanikan diri keluar karena dunia sangatlah luas. Joel juga menyarankan agar mereka semua pergi ke koloni pegunungan salju. Sekarang, Joel yang sudah menjadi survival profesional memimpin teman-temannya untuk pergi ke sana. Dan terakhir, Clyde serta Mino yang juga mendengar siaran tersebut berharap Joel bisa segera sampai dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan Joel, seorang pemuda yang cupu, bertekad melakukan perjalanan berbahaya untuk bisa menemui Amy. Bahagia karena akhirnya bisa berjumpa, namun saat sampai ternyata Amy telah memiliki pasangan walaupun sudah tewas. Tak putus asa dengan kehidupannya, Joel yang tumbuh menjadi pria kuat berkat Clyde dan Mino
memotivasi semua koloni agar mau keluar untuk mengeksplorasi dunia. Baiklah, segitu aja rangkuman film Love and Monster. Semoga kalian terhibur dan see you.